kan, sudah sampai penyusutan. Jadi mana dia? Ini penyusutan kan. Nah, seperti ini. Nah, penyusutannya, penyesuaiannya. Ya kan, angkanya dikasih tahu nanti. Angkanya dikasih tahu. Kalau perlengkapan kemarin seperti ini. Nah, ini masalah hutang gaji ya. Masalah hutang gaji. Jadi ketika kamu melihat worksheet, melihat melihat neraca saldo seperti mana di tadi? Ini kan, ini seperti ini kan neraca saldonya. Lalu di sini ada gaji, beban gaji. Nah, nanti kalau ada informasi tentu dikasih tahu informasinya apa yang di-adjust. Kalau di swasta, itu gaji biasanya tanggal 25. Ya, di BUMN atau di swasta itu gajian tanggal 25. Ya. Setiap bulannya. Lalu ketika gajian tanggal 25 Desember, ini kan gaji sampai dengan tanggal 25 Desember nih, 168. 168 ini adalah gaji yang dikeluarkan Salon Ayu untuk karyawannya sampai dengan 25 Desember. Kan gitu kan? Nah, antara tanggal 25 sampai tanggal 31 Desember, perhatikan, antara tanggal 25 sampai 31 Desember, itu karyawan kan masih kerja. Kan bekerja tuh. Cuman, masa kerja 25 Desember sampai 31 Desember, itu dibayarkan gajinya kapan? Masa kerja 25, saya ulangi, masa kerja 25 Desember sampai 31 Desember, itu dibayarkan gajinya kapan? Bulan depan. Iya, bulan berapa? Januari. Tanggal berapa Januari? 25. Tanggal Januari bulan berikutnya. Ya kan? Jadi gaji kerja karyawan tanggal 25 Desember sampai 31 Desember, 25 sampai 31 Desember itu dibayarkan di bulan Januari. Kan gitu ya? Kan gitu kan? Nah, ini dengan asumsi 168 ini adalah biaya gaji yang sudah dikeluarkan perusahaan dari tanggal Januari sampai Desember. Tanggal 25 Desember. Berarti tanggal 25 sampai 31 itu belum masuk di sini. Karena belum ada dibayarkan. Kan gitu ya? Karena belum ada dibayarkan. Alias memang gajiannya kan tanggal 25 Januari, Pak. Tapi kan kita buat laporan tanggal 31 Desember. Laporan kita per 31 Desember nih. Di atas kan. Tapi karyawan kerja tanggal 25 sampai 31 tapi belum dibayarkan gajinya. Bagaimana? Itu masuk kemana dalam siklus yang jurnal ini? Yang di sini. Jadi semua telah dicatat? Belum. Ya, belum semua dicatat. Jadi beban gaji yang tanggal 25 sampai 31 itu perusahaan masih terhutang. Ya. Terhutang dia. Jadi ingat laporan keuangan kita, laporan keuangan laba rugi kita itu cut off-nya, rentangnya 1 Januari sampai 31 Desember. Semua kejadian di sini masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan dan beban di sini masuk ke laporan laba rugi tahun berjalan. Tahun ini. Tahun apa ini misalnya? Tahun 2020 misalnya kan. 1 Januari 2020, 31 Desember 2020. Semua kejadian pendapatan dan beban di sini
masuk ke laporan laba rugi 2020. Paham kamu di sini? Nah, di kejadian yang tadi, dia masih di sini nih. Beban gajinya ada di sini. Beban gajinya aja di sini nih, di akhir tahun. Tapi belum dimunculkan di sini karena belum dibayar. Belum nampak dia. Jadi bagaimana caranya, Pak? Ya kita nampakkan lah. Alias kita catat seperti yang di bawah ini tadi. Ini penyusutan. Ini dia utang gaji. Jadi ada beban gaji yang belum dicatat atau belum dihitung atau belum di jurnal karena dia ada transaksinya yang belum kelihatan. Ya, kita jurnal adjustment-nya, beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Ada kewajiban yang belum dicatat atau ada beban yang belum dicatat. Berapa nilainya? Kalau diukurlah jumlah hari kerja yang antara tanggal 25 sampai 31 itu berapa? 25 libur, ya kan? 26 libur juga. 27, 28, 29, 30 itu libur. 27, 28, 29, 30 itu kerja 4 hari. Oh, di sini dia 2 hari. Dia minta 30, 31. Boleh. Nanti dia kasih tahu. Jumlah buruhnya ada 3 orang. Upah per hari per orang 3. Jadi 2 hari kerja kali 3 orang kali 3 tarif per harinya. Dapat angka 18. Artinya gaji yang karyawan yang terhutang itulah dijurnalkan. Untuk yang antara tanggal 25 sampai 31 tadi. Mana yang 25 antara 25 sampai 31 ini berapa hari dia kerja? Nah, itulah yang terhutang. Ya. Berapa hari di antara tanggal 2, karena biasanya biaya gajinya atau beban gajinya dibayarkan di tanggal 25. Itu dikasih tahu nanti. Saya yakin di kalian banyak orang tuanya yang gajian tanggal 25. Ya, kalau memang dia karyawan. Kalau memang dia pengusaha ya nggak gajian, dia yang gaji orang. Ya kan, dia yang gaji orang biasanya tanggal 25. Kan gitu ya. Ada beberapa orang tanggal 1. Kalau yang PNS tanggal 1. Tapi PNS bukan, PNS agak unik sebenarnya, kalau kalian tahu. PNS itu dibayar dulu baru kerja. Ya, itu gaji yang dibayarkan ke PNS itu dibayar di depan itu loh. Cuman PNS itu tidak sadar. Ya, itu nggak sadar itu PNS itu. Kalau sebenarnya gaji itu dia dibayar dia dulu baru dia kerja. Dia tidak ingat, udah lupa dia. Bahwa sebenarnya gaji yang dia terima di tanggal 1 itu adalah dibayar di depan sama pemerintah. Dia terima duluan. Diterima di muka. Belum kerja diterima di muka. Itulah. Tapi kan udah lama berputar-putar sangkanya itu adalah kerja bulan sebelumnya. Enggak. Ya, itu adalah gaji dari kerja bulan sebelumnya. Enggak. PNS beda. Ya, PNS beda. Aneh memang. Tapi ya begitulah. Kalau di swasta nggak mungkin, kamu pasti kerja dulu baru kerja. Ya, kamu harus kerja dulu, baru dibayar. Baik, ini untuk yang utang gaji. Ada juga nih beban bunga nggak usah lah. Bunga mirip yang utang gaji, tapi nggak usah jijik kita nih. Jangan. Nah, inilah dia yang namanya neraca lajur atau worksheet. Nah, inilah sebenarnya yang materi untuk MIT. Ya, materi untuk MIT itu seperti ini. Ada nggak anak 1A di sini? Ada, coba bunyi dulu yang 1A. Udah saya share linknya. Nggak ada yang mau datang. Karena ini materi untuk ujian ya. Ini karena materi untuk ujian. Ya sudahlah, serahlah. Ya kan. Apa yang penting. Nah, inilah materi untuk ujian. Nanti kalian begini, setelah kamu dapatkan, kamu dikasih neraca saldo. Kamu dikasih neraca saldo, lalu dikasih kasus terkait dengan apa yang harus di-adjust. Saya yakin kamu bacalah video-video yang sudah saya share itu. Kan gitu kan.
Itu asumsi saya seperti itu. Nah, lalu setelah kamu dapatkan kasus ataupun kejadian-kejadian itu, muncullah ayat-ayat jurnal seperti yang di atas tadi. Apakah dia perlengkapan, apakah dia gaji, apakah dia penyusutan. Nah, begitu dapat jurnal adjustment-nya, kamu buat seperti ini. Ya, kamu buat seperti ini. Jadi di sini di neraca saldo ini akan ini yang saya sorot dulu ya. Yang ini nih asli dari neraca saldo pertama awal. Inilah asli dari neraca saldo awal. Ya. Nah, inilah dari neraca saldo awal. Lalu setelah di adjustment, setelah ada ayat-ayat jurnal adjustment, muncul akun-akun baru. Akun-akun baru seperti yang di bawah. Ditambahkan aja ke bawah. Ditambahkan aja ke bawah. Apakah dia beban penyusutan, apakah dia akumulasi penyusutan, beban perlengkapan, dan mengisi di kolom jurnal penyesuaian. Yang ini, jurnal penyesuaian. Ditulislah di sini. Ingat ya, kamu jurnalnya seperti ini. Ada kawannya, misalnya nih 150B, 150B, ada kawannya, debit kreditnya nampak ya. 150 debitnya di sini, 150 kreditnya di sini. 25, beban penyusutan 25A, ini 25A, 25A-nya jadi kredit. Nah, jadi dampak dia pasangannya yang mana? Kalau kamu letakkan di debit 150, maka di kreditnya pasangannya yang mana? Nah, ditandain B sama B, A sama A, C sama C, D sama D. Nah, seperti ini. Ya kan? Dengan asumsi dia harus balance ya. Harus balance karena dia awalnya kan sudah di jurnal. Dengan asumsi dia sudah harus balance. Seperti ini. Kan gitu. Nah, dapatlah dia balance 197. Kemudian setelah itu ini diperhitungkan dia jadinya. Buatlah neraca saldo setelah disesuaikan, setelah penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan namanya. Neraca saldo setelah adjustment. Ya kan? Nah, kas mana? Nggak ada perubahan, pindahkan lagi. Perlengkapan, pertama 200 Pak. Lalu ada disesuaikan, ada di kredit 150, berarti sisanya tinggal 150. Di sini. Yang 50-nya letakkan di debit. Karena di sini debitnya 200, kreditnya pengurangannya 150, jadi 50 di sini. Peralatan salon, nah ini. Nggak ada berubah Pak, cuman aku beban penyusutan, ada katanya kan. Nah ini dia, beban penyusutannya di debit, akumulasi penyusutannya di kredit. Kan gitu, ini yang A. Yang bertambah dari yang 150 ini, ada beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan dan ini kan, nah ini ya udah di debit dia di sini. Di neraca saldo setelah disesuaikan. Ini yang ini. Yang ini. Nah, ini yang saya sorot ini. Ini adalah hasil perhitungan dari neraca saldo awal lalu diikutkan ke perhitungan atau diikutkan perhitungan jurnal penyesuaiannya sehingga muncullah di sini seperti ini. Udah dapat neraca saldo disesuaikan, lalu kamu pisahkan masing-masing ke kelompok masing-masing, kelompok laba rugi dan kelompok neraca atau posisi keuangan. Ya kan? Jadi laporan laba rugi isinya adalah pendapatan dan biaya. Nah ini pendapatan dan biaya. Yang pendapatan biaya masuk laporan laba rugi. Yang harta masuk ke harta hutang dan modal masuk ke posisi keuangan. Nah seperti ini. Ya, Anda ingat ya nanti di laporan laba rugi, kalau di kolom laba rugi, ini kolom laba rugi nih. Nih kolom laba rugi nih. Ketika kamu jumlahkan ke bawah, kalau dia selisih, nih ini kan selisih nih. Selisih, bagian debitnya 535, bagian kreditnya 700. Maka ada selisih 165. 165 itu kalau bisa dia di posisinya debit, berarti kalau selisihnya itu ya, kalau selisihnya itu di posisi 165 ini di debit lebih besar, berarti kan lebih besar kredit daripada debit.
itu menunjukkan laba. Menunjukkan laba. Kalau dia lebih besar debit daripada kredit, itu menunjukkan rugi. Dan kamu perhatikan, angka 165 ini kemana? 165 itu kemarin nih. Ini sejajarnya nih. Ya, ke sini dia. Dia pindah ke laporan neraca atau posisi keuangan. Jadi seperti ini. Dan ingat, dengan seperti ini semua balance ya. Mulai dari adjustment dia balance. 197, 197, 5447, 5447, 700, 700, 4912, 4912. Nah ini namanya worksheet atau neraca lajur 10 kolom. Kok 10 kolom Pak? Iya nih, 1, 2, 3, 8 kolom nih. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 punya. Salah saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. 10 kolom. Ah inilah, menyusun inilah materi ujian MIT kita. Ya. Menyusun inilah materi ujian MIT kita. Kira-kira secara teori ada yang mau ditanyakan dulu? Kayaknya ada yang 1A ya. Kan nggak mungkin 29 orang. Ada yang 1A? Kan 29 orang. Enggak, Pak. Berapa orang nggak? 27, Pak. Bapak terhitung 2 di sini, Pak. Loh, kok bisa gitu? Saya cuma 1 loh. Iya Pak, karena presentasi Pak. Oh, karena presentasi. Oke. Baik, ada masalah di sini? Kalau tidak, coba kita tes soalnya. Mana dia? Coba kalian kerjakan aja dulu. Nanti kita evaluasi. Jam 3 kita evaluasi. Kita tutup dulu. Kalian kerjakan santai-santai. Bab 6 ya. Yang paling gampang lah pokoknya. Pak, boleh nanya? Susah. Silakan. Apa itu? Pak, itu yang jurnal penyesuaian, itu kalau misalnya nggak usah pakai yang tanda kurung B atau C atau A itu nggak usah, nggak apa-apa, Pak. Soalnya kayak Nggak rasa bisa, saya harus. kayak makin, Pak. Enggak, harus. Artinya apa? Untuk menentukan kawannya. Kamu mungkin karena sudah anak IPS atau anak SMK itu mengganggu mungkin USM. karena memang biasa. Tapi kalau untuk anak yang baru mengenal akuntansi ini, dia harus paham mana kawannya. Ya, mana kawannya ini debit kredit. Jangan nanti di kolom jurnal penyesuaian aja udah nggak balance dia. Ajab. Ya kan, kalau udah nggak balance dia pening. Nah, jadi ingat ya, nggak balance itu membuat kita panik itu nanti. Ya, nggak balance itu membuat kita. Jadi kita harus hindari itu. Inilah mukanya kita harus punya teknik, yaitu teknik untuk mencatatnya. Makanya kalian kuliah di Politeknik. Ya tetap dibuatkan kodenya. Apakah AA, BB, CC, ya itu tergantung soal. Kalau soal pakai AA, ya 1, 1, 2, 3, pakailah 1, 1 atau 2. Jangan, wah, Bapak dulu AB, di sini soal 1, 2, 3. Wah, cemana ini? Ya, sesuaikan aja lah. Mau yang A atau BB atau 1, 2, 3. Ya, apa, Zahara ya? Berarti Pak, Baik, itu berarti Pak itu misalnya kan yang di ini yang pelengkapan di kredit, dia nengok dari jurnal penyesuaian Pak gitu, makanya dibuat AA, BB gitu Pak. Debit kredit itu. Ya, dia Apa nengok gimana? di jurnal penyesuaian dulu lah. Dibuat dulu jurnal penyesuaiannya. Iya, Dibuat dulu abis itu jurnal. dibuat yang Gimana? habis itu
dibuat lagi. Nah kan gini Pak, misalnya kan Pak, nanti kan udah siap jurnal penyesuaian, dah Pak. Ya, Kita pindahkanlah ke worksheet kan Pak. worksheet. Jadi Ya, udah, habis itu kita buatlah di misalnya perlengkapan kawannya beban perlengkapan. Misalnya ya. perlengkapannya di kredit, bebannya di debit. Itu berarti kita buat habis itu di B gitu Pak, biar sama angkanya gitu. Iya, seperti yang di depan layarmu inilah, depan seperti itu. Iya, seperti itu. Ya, dibikin seperti itu ya. Jadi apakah dia jurnal ke A atau jurnal ke B? Yang mana kan itu kan rurutannya maksudmu. Rurutannya itu ya sesuai dengan yang kamu buat di jurnal penyesuaian lah, mana yang duluan A, B, A. Kalau yang A beban perlengkapan duluan ya A. Yang penting intinya gini, intinya kamu paham ada kawannya di debit dan di kredit. Untuk ketika menuliskan di kolom jurnal umum. Jangan sampai ketinggalan. Ya, jangan kamu kira istilahnya gampang itu Pak, tinggal pindahkan aja ya pastilah dua-dua dipindahkan. Itu kan yang kamu bilang. Ya kan? Yang pengalaman yang terjadi di saya juga dari dahulu kala ya kan. Ada yang ketinggalan sering. Kita sudah buat perlengkapan di kredit. Lupa kadang-kadang buru-buru yang beban perlengkapannya tak tercatat kita di bagian debit. Tahu pas kita jumlahkan ke bawah, kok nggak balance? Jadi pusing. Jadi kalau sudah kamu kode, tentu kamu bisa tahu di mana kawannya yang di debit dan yang di debit. Itu enggak susah saya kira. Ya, saya kira silakan itu diapakan aja, dibuatkan. Baik, coba lihat yang di bioskop Dewi aja kamu kerjakan ya di halaman 148, 62. Di 62. Ya, 148, 62. Itu ada bioskop Dewi. Bioskop Dewi ya. Dia ada bikin neraca saldo awal dengan saldo balance-nya 46240. Ya, 46240 22 debit kreditnya. Lalu ada A sampai H. A sampai H itu ya. A sampai H kejadian-kejadian adjustment-nya. Nah, yang diminta dari kamu adalah buatkan jurnal penyesuaiannya dulu. Ya, buatkan jurnal penyesuaiannya dulu. Lalu yang kedua, buat worksheet-nya. Buat worksheet-nya. Ya, buat worksheet-nya seperti ini. Baru pindahkanlah adjustment-nya ke kolom worksheet-nya. Pindahkan dulu neraca saldo awalnya gitu ya. Pindahkan dulu neraca saldo awalnya yang di halaman 148 itu. Lalu setelah kamu buat neraca saldo jurnal adjustment-nya dari A sampai H, kamu masukkan dia di kolom, ini, di kolom jurnal penyesuaian. Setelah itu baru kamu ikutkan perhitungan menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Sudah dapat, sudah balance, baru kamu ke laporan laba rugi dan neraca ataupun posisi keuangan. Paham apa yang dikerjakan? Paham, Pak. Nah, baik, silakan dikerjakan. Nah, untuk A sampai H, masing-masing satu orang siapa yang bisa, tuliskan saja jurnalnya di grup WA kita. Ya, tuliskan jurnalnya di grup WA kita, satu orang satu jurnal. Nanti kalau memang salah biar saya perbaiki. Kan gitu, kalau nggak salah buatkan satu orang siapa yang mencoba dari A sampai H, ini jurnalnya apa debit apa kredit, jurnal B apa debitnya apa kreditnya, jurnal C apa debitnya apa kreditnya, ya satu orang satu, silakan tuliskan di grup WA biar kita bahas bersama-sama supaya kalau sudah benar di jurnal itu, terus terang sebenarnya kalaupun sudah kamu tulis jurnalnya benar, pas proses membuat ininya ini belum tentu kamu bisa benar kalau kamu tidak hati-hati, kalau kamu tidak teliti. Ya, paham ya kira-kira ya? Nah, coba silakan. Atau gimana ya? Atau di sini aja ya. Saya sih masih kalau dikeluarin lagi nanti lama lagi kalian. Tak kemana-mana pula lagi kalian ya kan?
Atau kita harus tuntaskan aja sekarang? Kita tuntaskan aja lah sekarang. Kalian tinggal buatkan nanti apanya? Kalian nanti tinggal buatkan adjustment-nya. Kita buat jurnal umumnya di sini, ya kan? Kita buat jurnal umumnya di sini. Oke, coba kita buat. Enaknya di Excel sih, tapi nggak apa-apa lah. Dibuat pun jadi. Coba dibaca apa kira-kira jurnal adjustment-nya. Ya, apa kira-kira jurnal adjustment-nya. Kalau tahu silakan disampaikan biar kita tuliskan di sini. Sebentar ya. Pastikan. Oke. Bentar ya, kita bikin kolomnya dulu. Insert row below. Insert row below. Insert row below. Baik. Ada kodenya di situ? Nggak ada, Pak. Kode akun? Ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, kita sebentar. Mana dia? Nah, nih. Kenapa? Apa? Nur Salsabila? Ada angkat tangan? Enggak, Pak. Tadi mau coba jawab. Oh, sebentar. Oh iya, ya udah. Silakan angkat tangan aja nanti biar saya setelah saya share ini nanti. Oke. Bentar ya, kita buka ya. Bentar. Biar saya buat kolomnya. Saya lagi buat kolomnya dulu ini. Biar bisa kita buatkan di sini. Oke. Baik. Untuk yang pertama siapa yang angkat tangan tadi? Loh, kok nggak nampak yang angkat tangan di sini? Terpotong ya? Tampilannya terpotong kah? Terpotong, Pak. Iya ya, terpotong ya. Sebentar. Alah, diluaskan aja lagi nih. Baik, untuk yang pertama silakan dibaca apa? Siapa tadi? Nur Salsabila yang mau mencoba, udah angkat tangan duluan dia. Ya, silakan Nur Salsabila baca soalnya, terus apa yang didebet, apa yang dikredit. Beban iklan bulan September 200A adalah Rp750. Yang didebit beban iklan sekitar 750 dan yang dikredit utang iklan, Pak, 750. Beban iklan 750. Terus utang iklan. apa ya kredit? Utang Apa iklan. kredit? Ada utang iklan di situ? Ada utang iklan di situ? Ada akun hutang iklan? Enggak, Pak. Belum ada ya? Iya, Pak. Belum. Oke. Ada hutang iklan. Hutang iklan atau hutang beban iklan? Hutang Hutang iklan, Pak. beban iklan. Hutang Beban beban. iklan. Ya, hutang beban. Dia lebih enak. Dia berjelas kalau ini dari sumbernya dari mana. Ya, seperti ini.
jurnalnya. Oke, yang nomor 2, siapa yang mau coba jawab? Yang B. Ini yang A ini berarti ini ya. Nomor bukti A. Dan yang A. Yang B. Coba dibaca. Siapa? Dibaca. Loh, bukan ini. Ada sewa dibayar, ada iklan di muka ya? Iya Pak, ada iklan dibayar di muka. Ada iklan dibayar di muka ini. Apa, Nur Salsabila? Jadi ini iklan dibayar Di muka. Di muka siapa? Muka kalian lah Perusahaan ya Pak. Nah, di muka kalian lah itu pokoknya, ya kan? Nah, seperti ini dia, iklan dibayar di muka. Ya, beban iklan di debit, kreditnya iklan dibayar di muka. Karena ada akun iklan dibayar di muka di neraca saldo awal sebesar 1.240. Kamu harus tengok juga nih akun-akun yang ada di neraca saldo awal apa? Coba yang lain. Atau saya tunjuk? Saya tunjuk nanti Pak ya. Silakan Muhammad Isyam, silakan. Muhammad Isyam, silakan. Beban dibaca soal apa langsung jawab Pak? Baca dulu soalnya. B. Sewa film yang menjadi beban September 2000A adalah Rp3.370. D. Beban sewa di debit sebesar 3.370. Beban sewa apa ini? Beban sewa film. Nah, terus? Baru di kreditnya sewa film dibayar di muka, Pak. Oke. Beban sewa film. Berapa tadi? 3.370, Pak. 3.370. Kreditnya sewa film dibayar di muka. Repeat ini. Repeat. Besar-besar kali gini. Berapa font rupanya ini? Pantas lah 16 rupanya. Ya, kelihatan kan? Nggak rabun kan? Kelihatan Pak. 3.70. Oke, ini yang karena ada sewa dibayar di muka di apa itu di akun yang akun di neraca saldo awal. Oke, lanjutnya. Selanjutnya. Ganda, Pak. Ya, lanjut. Yang C, pajak tontonan yang menjadi beban bulan September 200A adalah 1.150. Beban pajak tontonan di debit 1.150. Pajak tontonan dibayar di muka di kredit 1.150. 1.150. Kreditnya apa? Pajak tontonan dibayar di muka. Tontonan bayar muka. Tontonan dibayar di muka. 1.150. Sama kan? Ada yang merasa susah di sini? Nggak perlu kalian apa kan sampai di manakah pertolongan Allah kan nggak perlu. Ya kan karena memang masih keripik-keripik lah. Itunya.
Masih bisa. Baik. Yang D. Bacakan soalnya. Ya, mana nih? Oh, ada suaranya. Putri Indah Sari. Ya kan? Putri Indah Sari yang duluan kan? Iya, Pak. Oke. Beban penyusutan peralatan untuk bulan September adalah 120, sedang penyusutan gedung adalah 70. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 120. Beban penyusutan peralatan ya? Iya, Pak. Berapa? Sebesar 120 rupiah. Oke. Terus kreditnya? Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Ada akunnya ini? Ada akunnya? Ada, Pak. Sudah ya? Oh, ada. Oke, 120. Terus ada lagi? Ini sama-sama D nih ya? D. D-nya ada 2 gitu? Iya, Pak, ada dua. Apa satu lagi? Beban? Satu lagi, beban penyusutan gedung. Berapa? Sebesar 70 rupiah Lalu kreditnya? pada akumulasi penyusutan gedung. Iya, Gedung. Berapa di sini? 70. 70 rupiah, Pak. Oke, bagus. Udah. Yang E. Siapa lagi yang angkat tangan tuh? Dias. Bunga yang masih harus dibayar untuk wesel bayar pada tanggal 30 September 200A adalah Rp20. Ada Jadi, bunga Pak, di sini. Wah, Wah. beban Mau kita catat ini. beban bunga. Kita catat ini. Kita Iya, catat Pak. ini beban bunga. Hah? Kita catat Terserah, beban Pak. bunga ini. Ih. Terserah. Kan udah semuanya, makanya di awal saya cerita tadi kemarin itu kan. Di awal. Jadi kalau cerita bunga, gimana kita catat nih? Kamu harus kuat lah. Bagian Enggak C, lah, Pak. Pak. Jijik Buat lu. bagian C, Pak. Ya kan? Udah, kita lewatkan yang transaksi D. Langsung E kamu Dias. Yang F kamu Dias, F. F. Kamu F Dias. Gak usah si apa itu bunga itu. Jijik kita. Gaji yang Sudah masih harus gaji. dibayar pada tanggal 30 September 200A adalah Rp300. Beban gaji di debit Beban 300. gaji. Beban gaji. Berapa? 300, Pak. 300. Terus Utang gaji, Pak. hutang gaji. Ada akunnya hutang gaji nih. Di neraca saldo awal. Utang dagang, Nggak Pak. ada, Pak. Yang ada beban gaji. Terus betul ini. Utang dagang, Pak. Utang dagang. Kok utang dagang orang dia gaji kok dagang? Hah? Betul, Pak. Betul apa? Utang gaji, Pak. Enggak. Utang gaji, Pak. Betul, 300. utang ya? Pak. Betul Gaji. utang gaji ya.
Tapi nggak ada Kredit hutang dimasukin, gaji, Pak. bukan. Betul dia hutang gaji, bukan betul hutang dagang, betul hutang gaji. Betul sih dia hutang gaji memang. Tapi kalaupun tidak ada, kan saya mau pertegas di sini. Kamu jangan ragu, begitu tidak ada akunnya pun di neraca saldo awal, kalau memang dia kasusnya, kalau memang transaksinya terkait dengan hutang gaji ataupun gaji, ya jadi hutang gaji dia, muncul akun barunya. Itu maksud saya. Jadi kamu jangan larikan ke hutang dagang. Ya, nggak ada. Tadi kan pasti saya bilang tadi kan, mana nih? Kok nggak ada hutang gaji di sini? Jadi gimana? Oh, hutang dagang, Pak. Jangan. Kalau kamu sudah komit dia jadi hutang gaji, ya hutang gaji lah. Jangan jadi hutang dagang. Ini memperkuat. Ya, ini memperkuat. Inilah belajar itu. Oke, F, G. Siapa tadi yang tunjuk tangan setelah si Dias? Oka. Ya, silakan Oka, silakan. G. Iklan yang telah ditayangkan di bioskop Dewi tetapi oleh pemasangannya belum dibayar berjumlah Rp1.500.000. Piutang usaha di debit 1.500. Oke. Pendapatan usaha di kredit 1.500. Pendapatan usaha ini? Apa? Pendapatan usaha? Seperti ini? Beban Ya. iklan. Ya, itu kan iklannya bayar ke apa? Perusahaannya, Pak. Dewi, bioskop Dewi. Sponsor Iya. gitu, Pak. Iya. Jadi kayak gini, kamu bikin. Iya, Pak. Seperti ini kamu Di bikin kredit. Oka? Iya, Pak. Iya, seperti ini. Iya, Pak. Yakin? Mana orangnya? Oh, nggak nampak saya. Yakin, Pak. Nampak pun ya mukamu. Ya udahlah, kalau dia yakin mau cuman lagi ya kan. Kita kan harus menghormati keyakinan orang masing-masing kita ya kan. Iya memang betul. Ya memang betul seperti ini. Ya memang betul seperti ini. Bukan menghormati dia karena dia orang oka gitu, bukan. Ya kan, ya memang gitu-gitu aja nya. Mau oka nggak oka, kalau salah ya saya bilang salah. Ya ini memang benar, yang dibuatnya memang benar. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan di sini? Tadi kayaknya ada yang nanya tadi, perempuan. Siapa? Jadi gini, kamu harus, dulu kan udah saya bilang, kamu harus duduk di perusahaannya. Baru kamu bisa merasakan bahwa kadang-kadang bahasanya terbalik-terbalik gitu. Ya kan, terbalik-terbalik. Tapi kalau kamu duduk di perusahaannya, maka kamu akan terasa mana pendapatan, mana dia piutang ataupun hutang. Baik, yang H, siapa tadi? Silakan. Siapa tadi yang udah ngangkat? Zahra, ya. Zahra. Yang H, penghutanan yang masih tersisa pada tanggal 30 September 2000A adalah Rp400. Jadi jurnalnya yaitu beban perlengkapan di debit. Terus sama Iya, perlengkapan. berapa duitnya? Berarti angkanya? Rp400. Kan sah? Sah? Salah, Pak. Salah. Dikurang Itu yang Pak, tersisa. 1.600 Pak. Aku 1.600 dikurang 400 jadi 400 jadi 1.400 Pak. 1.400 dikurang 1.600 dikurang 400 jadi 1.400. Itu mananya kalkulator merusak? 1.200 Pak. 1.200 Pak. Perlengkapan 1.600 di saldo awal ya, di
neraca saldo awal 1.600, yang tersisa adalah 400. Berarti yang menjadi biaya 1.200, Pak. 200 atau yang terpakai kan gitu ya. Yang terpakai 1.200. Terus apa kreditnya? Bawahnya Kreditnya bukan peralatan, bawahnya. Pak. Bukan bawahnya, kreditnya. Aduh, Kreditnya bawah. peralatan. Kamu bawah apa sekarang? Bawah ya kan? 1.200. Baik. Seperti. Nah, inilah dia jurnal adjustment-nya yang bisa kamu letakkan nanti di kolom adjustment. Ya, di kolom adjustment bisa kamu letakkan di worksheet, baru kamu coba susun ke kanan untuk mendapatkan laporan laba rugi dan posisi keuangan atau neracanya. Nah, silakan dikerjakan. Worksheet-nya yang kayak tadi. Yang seperti ini. Sebentar kita tutup. Berapa menit? Berarti Pak sampai buat dia neraca saldo penutup, Pak? Enggak, laporan keuangan. Sampai laporan keuangan saja. Iya, sampai laporan keuangan saja. Ya. Nah, yang seperti ini dia. Laporan keuangan. Kan neracanya sudah bisa nampak dari kolom neraca kan sudah nampak. Ya kan? Angka-angkanya diambil dari neraca. Laba rugi pun diambilnya dari laporan laba rugi. Tinggal dibuatkan. Dah, selesai. Perubahan modal pun demikian. Nanti kamu buat seperti ini. Masukkan. Silakan dimasukkan. Nah, jawabannya nanti kamu kirim di mana ya? Tapi ya nantilah kamu kirimlah nanti itu ya. Nah, kira-kira ya tentu harus kamu coba untuk bisa mengetahui apakah tingkat kesulitannya di mana. Saya sebenarnya bukan tingkat kesulitan di sini. Di sini adalah tingkat kesabaran dan ketelitian. Ya, tingkat kesabaran. Karena angkanya sudah ada. Ya, angkanya kan sudah dapat kita sama-sama. Sudah saya kasih tahu angka-angkanya. Jadi tinggal dibuatkan di buku seperti ini. Ya, paham kira-kira? Kalau sudah paham, silakan dibuat, dikerjakan. Jawabannya di foto, dikirim ke email saya aja lah. Kalau dikirim ke ini pun berat kali dia ke si Padi. Dikirim ke email saya, ya, ke ismiapandi@polmed.ic.id. Ya, di foto, dikirimkan PDF-nya ke email saya. Apa yang dikirim? Neraca lajur sama laporan keuangan, Pak. Bagus. Neraca lajur dan laporan keuangan. Ya, silakan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ini materi ujian untuk